menyatakan rasa hormat kami terhadap nama Tuhan yang kudus. Dan sekali lagi kami meminta ampun Tuhan jika dalam kehidupan kami sehari-hari kami sering melalaikan perintah ini, kami sering mengabaikan nama Tuhan yang kudus, kami sering lupa akan karakter-Mu yang paling utama, yaitu kekudusan-Mu. Jika kami juga sering dengan sia-sia mengucapkan nama-Mu, kami minta ampun Tuhan, dan kami berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya firman yang disampaikan pada pagi hari ini boleh memperbaiki hidup kami dan memperbaiki relasi kami dengan Tuhan semakin dekat, semakin akrab, semakin takut akan Engkau, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hukum Taurat ya. Belajar hukum Taurat setiap minggu satu hukum. Mari kita langsung saja buka ke kitab Keluaran pasal yang ke-20. Saya akan baca 3 ayat saja. Perintah yang ketiga ada pada ayat yang ke-7, tapi saya juga ingin baca ayat pertama dan yang kedua, lalu ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan Keluaran pasal yang ke-20, saya akan bacakan ayat yang pertama dan yang kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu ayat pertama dan ayat kedua. Kemudian ayat ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tentu sebelum kita membahas firman Tuhan perlu juga diberikan catatan kaki gitu ya. Di dalam bahasa Ibrani sebetulnya tidak ada kata menyebut. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia jangan menyebut nama Tuhan Allahmu begitu ya. Tidak ada kata menyebut. Tapi tidak apa-apa karena terjemahan bahasa Indonesia menyebut itu adalah terjemahan yang sangat natural. Kata yang dipakai itu kalau di dalam bahasa Inggris biasanya to take, taking atau carrying. Jadi jangan membawa nama Tuhan, kira-kira gitu, kalau mau literally di-translate. Tapi bawa nama Tuhan kan bukan bahasa yang pas dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kemudian secara natural melakukan translation menjadi jangan menyebut nama Tuhan gitu ya. Tapi sebetulnya literally jangan membawa, jangan bawa nama Tuhan. Kemudian juga kata sembarangan mungkin literally lebih tepat sia-sia. Ya, itu lebih tepat. Jadi janganlah membawa nama Tuhan itu dengan sia-sia. Itu mungkin terjemahan yang lebih literal, tapi menurut saya terjemahan bahasa Indonesia tidak salah. Hanya akibatnya kalau kita membaca ayat ini, perintah yang ketiga, lalu kalau kita orang Indonesia yang lahir dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan Alkitab pertamanya Alkitab bahasa Indonesia, maka di alam bawah sadar kita, lalu kita mengatakan, oh hukum ini berhubungan dengan mulut kita. Karena jangan menyebut ya, berarti related dengan mulut gitu. Which is ya itu konsekuensi dari konsekuensi logis dari cacatnya sebuah translation gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak menyalahkan Lembaga Alkitab Indonesia, itu adalah translation yang natural. Bapak Ibu sekalian, nanti saya mencoba untuk membawa kita membaca ayat pertama dan kedua. Di ayat pertama dan kedua Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, jadi dia memperkenalkan sebelum dia memberikan perintah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dia
memperkenalkan diri. Saya ini Tuhan yang membebaskan kamu dari tanah Mesir. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya, pembebasan orang Israel dari tanah Mesir itu semacam, bukan nubuat, tapi semacam gambaran ke depan dalam perjanjian baru bagaimana Tuhan Yesus itu mati disalib kemudian menyelamatkan umat manusia. Jadi penebusan, jadi pembebasan orang Israel dari Mesir di zaman Musa itu adalah gambaran ke depan dari bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Jadi ada hubungannya, bukan nubuat, bukan ramalan, tapi ada hubungannya. Kalau dalam kalau dalam dunia akademis itu apa ya namanya ya? Ya sesuatu dalam perjanjian lama untuk menyatakan sesuatu dalam perjanjian baru, tapi bukan nubuat. Jadi di dalam ayat 1 dan 2 Tuhan memperkenalkan, aku sudah menebus kamu, aku sudah membebaskan kamu, aku sudah memberikan anugerahku kepadamu dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan kamu dari Mesir. Itu Tuhan sudah katakan. Jadi kalau dalam bahasa perjanjian baru, saya sudah menyelamatkan kamu, gitu. Yesus sudah mati disalib untuk orang-orang berdosa. Aku sudah memindahkan kamu dari Mesir, keluar dari Mesir. Nah sekarang aku kasih perintah-perintah ini. Jadi ketika kita belajar perintah-perintah ini, janganlah kita punya pandangan bahwa orang Israel itu dalam perjanjian lama, kalau supaya mereka selamat begitu ya, lalu harus menjalankan 10 perintah ini, gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita punya pikiran seperti itu, maka nanti akibatnya adalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tidak konsisten, gitu ya. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama seolah-olah Dia menuntut orang untuk supaya bisa menerima anugerah, bisa menerima grace, itu harus melakukan perbuatan baik. Tapi dalam perjanjian baru, Dia mengatakan grace itu diterima meskipun kita tidak layak untuk menerimanya. Kita diselamatkan oleh karena anugerah, oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan. Itu perjanjian baru. Jadi karena itu penting sekali bagi kita untuk melihat bahwa pada ayat 1 dan 2, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang sudah menyelamatkan bangsa Israel. Nah sekarang untuk ngatur kehidupannya bagaimana? Relasi dengan Tuhan, maka ada perintah 1 sampai 10. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memperkenalkan dirinya itu juga penting sekali. Agama-agama lain, agama-agama yang menyembah berhala maksud saya ya, bukan agama-agama lain, bukan termasuk Islam, bukan, tapi agama-agama lain yang menyembah berhala, itu punya metodologi dalam agamanya. Jadi pertama mereka menciptakan berhala. Dan saya percaya sudah diajarkan oleh Pak Kris perintah pertama, perintah kedua ya, jangan ada berhala dan segala macam. Dia menciptakan berhala. Berhala itu ciptaan manusia. Ya, dia bikin patung, terserah patungnya bentuknya apa, terserah. Atau barangkali ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah apa begitu ya, tapi dia buat, kalaupun itu pohon ciptaan Tuhan, dia buat pohonnya itu menjadi semacam Tuhan bagi agama tersebut. Dan kemudian langkah yang kedua yang juga penting bagi agama-agama penyembah berhala adalah memberi nama kepada berhala-berhala yang mereka sembah itu. Ya, kamu namanya si A, ya, kamu namanya si B, kamu namanya si C. Jadi berhala-berhala itu selain diciptakan oleh manusia atau kalaupun itu ciptaan Tuhan, pohon dijadikan berhala oleh manusia, kemudian diberi nama oleh manusia itu untuk dia sembah. Kalau udah ada namanya kan bingung, ya toh? Jadi dikasih nama masing-masing, ini namanya siapa, ini namanya siapa, namanya siapa. Bapak Ibu misalnya ada yang familiar dengan Hindu gitu ya, yang simple saja, ini yang simple, yang complicated saya tidak tahu juga. Misalnya dia punya dewa namanya Brahma, Wisnu, ya, Shiva, gitu ya. Dia punya nama. Nama-nama itu diberikan oleh manusia. Mereka tidak pernah, patungnya tidak pernah ngomong saya adalah Wisnu, gitu. Tidak pernah. Manusia memberi nama itu ya, kasih nama ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu
memperkenalkan dirinya. Ya, kadang-kadang kita ini bingung ya, ngapain ya Tuhan tuh repot-repot kok memperkenalkan namanya, bukan cuma dirinya, namanya kepada manusia, ngapain tuh dia repot-repot? Sebetulnya ayat pertama dan kedua yang mengatakan Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allah, Allahmu yang membebaskan dan seterusnya. Itu bukan kali yang pertama. Yang paling terkenal sebetulnya, dan saya yakin Bapak Ibu juga tahu, itu pada waktu Musa ketemu Tuhan di semak yang terbakar itu. Musa keberatan untuk diutus sama Tuhan. Dia bilang, aku tidak pandai bicara. Tuhan bilang, kamu kan tahu aku menyertai kamu. Itu kan? Terus Musa argue lagi dan seterusnya. Terakhir dia bilang, Tuhan nanti kalau aku membebaskan orang Israel, terus mereka bertanya, siapa yang mengutus kamu, siapa namanya, saya mesti jawab apa? Itu sudah Musa pokoknya argumen sama Tuhan, dia tidak mau diutus. Sampai dia bilang, nanti kalau mereka bilang, kamu ini diutus siapa sih, namanya siapa? Lalu Tuhan mengatakan, kalau ada yang nanya seperti itu, yang utus kamu itu adalah tidak bisa diucapkan karena semuanya konsonan YHWH gitu kan. Cuman kita bikin jadi Yahweh gitu ya. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengucapkan itu. Semuanya konsonan kan susah. Ya nama kita kan konsonan dengan vokal kan, tapi itu semua konsonan. Diterjemahkan kembali dalam bahasa Inggris menjadi I am that I am. Itu adalah kalimat yang hanya satu pribadi yang bisa ngomong I am that I am. Ya cuman Tuhan itu saja. Kalau saya mengatakan I am itu Eri gitu ya. Nah, tapi I am itu definisinya bukan I am, bingung nggak? Jadi saya itu ada karena ada satu pribadi yang lain yang membuat saya itu ada, yaitu Tuhan. Ya. Bapak Ibu itu ada karena apa? Karena Tuhan membuat Bapak Ibu itu ada. Tapi kalau kita mengatakan I am that I am, saya itu ada karena saya ada. Cuma Tuhan yang bisa ngomong seperti itu. Dia itu ada, eksistensinya itu tidak tergantung pada siapapun juga. Ya, meskipun nggak ada saya, Tuhan tetap ada. Meskipun nggak ada Musa, nggak ada Nabi, nggak ada Adam, nggak ada Hawa, Tuhan itu ada. I am that I am. Kalau saya I am karena Tuhan mengizinkan saya ada. Kita ini ada karena Tuhan mengizinkan kita ada. Nah, jadi itu pertama kali Tuhan itu revealing, menyatakan dirinya dan menyatakan namanya. Sekarang pertanyaan saya adalah, kok pusing-pusing amat ya Tuhan tuh menyatakan namanya, itu buat apa? Gitu kan? Ya pusing-pusing amat Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu buat apa? Kenapa di awal sebelum perintah pertama sampai 10 Tuhan mesti memperkenalkan ini saya yang membebaskan kamu dari Israel? Jawabannya adalah karena Tuhan itu ingin membangun relationship dengan manusia. Sulit sekali bagi kita untuk membuat relasi dengan orang lain kalau kita tidak tahu namanya. Ya betul nggak? Bapak Ibu mau menikah kan pacaran dulu. Sebelum pacaran kan kenalan dulu ya toh. Kenalan nanya apa? Namanya dulu dong. Masa udah pacaran 5 tahun nggak tahu namanya? Kan repot. Ya, sorry. Ya, kita perlu tahu namanya untuk bisa berelasi gitu ya. At least bisa manggil Eri, kamu gimana kabarnya hari ini? Nggak tahu namanya, mau berelasi kan susah. Masa terus gitu susah ya. Perlu nama. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini sebelum masuk ke perintahnya, di dalam perjanjian lama, nama itu begitu penting. Nama itu bukan hanya sekedar nama saja. Saya pernah tahu ada orang namanya, nama belakangnya Bapak Ibu boleh tambahkan sendiri nama keluarganya, tapi namanya dia itu perempuan, namanya Pemiluwati. Karena lahir pada hari pemilihan umum. Nah ya. Pemilu hati ya. Besok kan ada election, jadi kalau ada anak lahir besok kan namanya apa saya nggak tahu ya. Pemiluwati, ada namanya Pancasilawati ya. Itu adalah khas dari satu suku di Indonesia yang sangat terkenal ya. Ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi orang-orang di orang-orang Batak ya, kalau anaknya lahir hari pemilu, Pemiluwati, terus marganya apa gitu ya. Terkesan dengan Pancasila, Pancasilawati, kalau perempuan pakai Wati gitu ya, kasih marganya apa gitu, dan seterusnya. Kemarin ini teman saya
tulis di Facebook, Medan kok dapat asap. Biasanya kan di Riau, ini kok sampai di Medan ini penuh asap, di mana-mana asap. Terus saya balesin statusnya dia, jangan-jangan nanti anakmu namanya Asep. Orang Sunda ya, Asep, si Asep. Karena banyak asap, kalau lahir namanya si Asep gitu ya. Tapi apa itu ya, yang terjadi di Sumatera Utara itu penting. Nama itu related dengan kejadian ketika dia lahir. Kita ingin bisa ingat apa gitu ya. Waktu anak saya pertama lahir, boleh percaya boleh enggak, kita itu ngeprint lebih dari 1.500 nama dengan artinya. Wah, nggak habisin kertas itu. Jadi browsing di internet, beli buku, cari nama, di print terus. Mungkin karena anak pertama gitu ya, begitu excited gitu untuk dipelajari kira-kira yang dipilih namanya yang mana gitu ya. Tapi itu nama, dan saya pikir kita sebagai orang tua, khususnya yang zaman-zaman sekarang juga akan searching nama. Kadang-kadang spiritnya adalah saya mau beri nama yang orang lain tidak pernah ngasih nama ini. Bukan lagi artinya, tapi pokoknya yang paling beda gitu ya. Terserah, tapi nama itu begitu penting. Nah, dalam perjanjian lama, nama itu jauh lebih penting daripada sekedar event apa yang terjadi pada hari ini. Apakah kabut asap, ataukah pemilu, apakah election, atau apa, jauh lebih penting. Nama juga jauh lebih penting daripada sekedar saya ingin nama ini lain daripada yang lain. Di dalam perjanjian lama, nama itu adalah persona, pribadi, gitu ya, related dengan pribadi. Bahkan tidak jarang Tuhan itu memberi nama. Ya, misalnya, ambil contoh ya, nanti kita bahas lagi. Ambil contoh, Yesus. Kan yang ngasih nama Tuhan, loh, melalui mimpi. Nanti kalau anakmu lahir, kasih namanya Yesus ya, kasih tahu. Kalau saudara baca kitab Hosea, nanti anakmu namanya siapa ya? Oh, saya lupa tuh, Lo-ami. Anak yang kedua sama siapa? Lo-ruhama gitu ya. Jadi saya lupa yang pertama, yang kedua kebalik. Tapi seringkali Tuhan juga kasih nama. Ishak, ya, nanti anak lahir namanya Ishak, artinya apa? Tertawa karena ibunya tertawa gitu, dan seterusnya. Tapi nama itu berhubungan dengan pribadi, dengan persona, dengan eksistensi yang punya nama itu. So, I am that I am itu adalah nama yang hanya bisa dipakai oleh Tuhan saja. Ya, kita tidak bisa I am that I am. Kita tidak bisa pakai nama itu. Karena kalau kita mengatakan kita itu I am that I am, kita itu menjadi makhluk yang tidak tergantung pada siapapun juga eksistensi kita. Which is wrong. Kita ini ada karena diciptakan Tuhan, dan kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini juga karena Tuhan. Jadi nama itu berhubungan dengan pribadi Tuhan. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu sudah belajar ya, saya ngomong cepat ya. Nah, pertama saya jelaskan nama dalam perjanjian lama itu seperti apa ya, pribadi dengan Tuhan. Nomor 2 saya menjelaskan yang penting ya, kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya. Karena itu untuk membangun relationship dengan kita. Kalau kita tidak tahu nama Tuhan, kita akan susah. Jadi either kita memberi nama dewa kita, kalau kita penyembah berhala, atau Tuhan introducing himself, revealing himself to us, siapa namanya, supaya kita itu bisa berelasi. Yang nomor 3, sebelum kita masuk apa arti perintah ini. Yang nomor 3, kalau ini perintah dalam perjanjian lama, bagaimana dalam perjanjian baru? Sama saja. Karena ketika Tuhan itu mengatakan kepada Yusuf dan Maria, nanti kalau lahir anakmu namain Yesus. Yesus itu kan sebetulnya Yosua. Yesus itu Yosua. Yosua itu artinya YHWH menyelamatkan. Jadi kalau kita mau gampang Yahweh itu menyelamatkan. Itu Yesus. Jadi sama saja. Jadi Yesus itu juga mengandung nama Yesus, nama Yosua itu juga mengandung unsur Yahweh. Gitu ya. Di perjanjian lama, I am that I am itu Yahweh, YHWH. Di dalam perjanjian baru, Yesus. Maka itu
Maka itu, kalau saudara misalnya buka dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, nggak usah dibuka, semua hafal ya, betul nggak? Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang manusia bisa diselamatkan hanya karena nama Yesus. Ya, bukan berarti Tuhan perjanjian lama kalah sama Yesus perjanjian baru, bukan. Karena sama-sama. Yang perjanjian lama Yahweh, sekarang Yosua, Yesus itu Allah yang menyelamatkan, Yahweh yang menyelamatkan. Kemudian kalau baca Filipi 2 ayat 10-11, nanti semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertekuk lutut kepada satu nama, yaitu Yesus. Itu ya. Jadi transisinya jelas, jadi tidak ada masalah. Perintah ini, at least perintah yang ketiga ini digaranti berlangsung terus, bukan hanya di perjanjian lama, tapi juga di perjanjian baru. Sekarang apa artinya, gitu ya? Apa artinya perintah ini? Simple, saya hanya ingin memberikan dua saja, meskipun nanti dua yang pertama ada ABCD-nya gitu ya. Tentu yang pertama, karena saya katakan terjemahan Indonesia tidak sepenuhnya salah, tapi natural gitu ya. Tentu berkaitan dengan mulut, verbal. Perintah ini merupakan larangan supaya kita tidak melakukan sesuatu yang saya bilang dosa secara verbal, gitu ya. Dosa secara verbal itu mesti pelan-pelan ya, saya mesti level kayak tangga gitu ya. Contoh yang paling gampang itu adalah misalnya kalau kita itu menjanjikan sesuatu kepada orang, lalu pakai nama Tuhan, demi Tuhan. Ya, itu contoh yang level yang paling gampang, Bapak Ibu tahu ya, demi Tuhan gitu ya, demi Tuhan. Besok utangnya mau saya bayar, kira-kira gitu ya. Demi Tuhan utangnya besok saya bayar. Kalau utang ya, nomor satu, kalau itu ditepati nggak apa-apa. Ya, kalau itu ditepati nggak apa-apa. Kalau besok utangnya dibayar nggak. Meskipun dalam perjanjian baru mengatakan apa yang ya cukup ya, apa yang tidak cukup tidak, nggak usah bersumpah dan segala macam. Tapi kita nggak terlalu perlu menjadi anti terhadap sumpah, karena pejabat juga disumpah dan segala macam. Yang salah itu adalah kalau kita disumpah dan kemudian kita nggak menepati sumpah kita. Kalau kita berjanji kita nggak menepati janji kita, salah. Jadi yang paling ground, yang paling kelihatan adalah kalau saudara pakai demi Tuhan ya. Demi Tuhan, Tuhannya saudara mau pikir siapa aja gitu ya, Tuhan saudara, demi Tuhan, besok utangnya saya bayar, atau lusa, atau minggu depan, atau demi Tuhan, saya akan traktir kamu, kapan gitu ya. Kalau sudah bawa-bawa nama Tuhan gitu, dan ternyata kita tidak deliver, kita tidak fulfill, itu problem, itu salah, ya, itu nomor satu. Tapi saudara-saudara, jangan salah ya, jangan berpikir bahwa dengan menghindarkan nama Tuhan itu kemudian saudara bebas dari dosa ini, enggak juga. Saya waktu menyiapkan khotbah ini saya ingat juga, waktu pertama kali nyari-nyari rumah gitu ya, bukan rumah, saya nyewa gitu ya, nyewa basement gitu ya. Yang punya rumah nanya kan, pekerjaanmu apa? Nanya kan, saya bilang pendeta. Wah, pendeta ya, wah, respect. Ya, orang masih respect di Kanada ini. Lihat, pendeta masih respect. Oh, kamu pendeta ya, pastor. Ya saya kurangin $100 atau gimana gitu. Now, saya bertanya kepada diri saya sendiri loh. Apakah hidup saya itu deliver sesuai dengan profesi saya yang dikenal oleh sama landlord saya ini. Saya tidak tahu bayangan dia mengenai pendeta itu apa. Apakah bayangan dia mengenai pendeta itu orang yang baik, syukur-syukur kalau itu yang dia bayangkan. Apa bayangan dia pendeta itu miskin barangkali, dikasih diskon $100. Saya tidak tahu gitu ya, bayangan dia apa. Tapi saya berpikir ketika saya menyiapkan ini, mungkin orang berpikir rohaniwan itu orang yang rohani, orang yang baik dan segala macam. Saya tanya sama diri saya ini delivering nggak? Delivering sesuai dengan profesi yang orang kenal nggak? Pendeta sampai yang punya rumah ngasih diskon dan itu
Mungkin kalau saya tidak jawab pendeta, mungkin dia mikir orang lain aja deh yang jadi yang nyewa ini. Tapi bilang pendeta mungkin dia jadi oh kita happy dan seterusnya. Saya tanya, kita deliver nggak? Padahal saya tidak nyebut nama Tuhan. Ya. Kalau kita nggak deliver hidup kita seperti apa yang dikenal oleh orang yang ini, barangkali kita juga meskipun tidak pakai nama Tuhan, kita juga somehow promising but not delivering. Gitu. Kita menjanjikan gitu ya profesi kita sebagai rohaniwan, tapi kita sebenarnya tidak hidup sesuai dengan itu. Itu mungkin level berikutnya gitu ya. Jadi level pertama itu jelas kayak pakai nama Tuhan, tapi kita tidak penuhi. Yang kedua nanya pekerjaannya apa, ternyata kita tidak hidup sesuai dengan itu. Yang ketiga, ini kita ngomong dalam konteks Kristen. Bagaimana dengan orang-orang yang mengajar sesuatu yang salah, ya false teaching? Apakah ini juga masuk dalam kategori ini? Saya pikir ya juga. False teaching, kalau saya mau teruskan, nubuat yang salah. Karena istilah nubuat dalam agama kita, dalam kepercayaan, dalam iman kita, nubuat itu sesuatu yang rohani, datangnya dari Tuhan gitu kan. Tapi kalau kemudian sebetulnya kita nggak betul-betul dapat dari Tuhan dan mengatakan I'm prophesying gitu ya, bahwa besok yang menang ini siapa gitu ya, Perdana Menteri siapa gitu ya. Itu termasuk. Jadi false teaching, nubuat yang salah, janji yang salah. Semua itu yang saya katakan tadi ya, entah itu berjanji demi Tuhan, entah itu false teaching, entah itu false prophecy, entah itu ditanya pekerjaannya apa, oh aku pendeta dan kemudian hidupku tidak sesuai dengan pekerjaanku, itu semua related dengan verbal, karena semua pakai verbal. Teaching pakai verbal, prophecy pakai mulut. Ditanya pekerjaan ya mesti juga pakai mulut jawabnya apa gitu ya. Berjanji ya pakai mulut berjanji gitu ya. Nah semua itu berjanji kalau nggak ditepati itu semua masuk dalam kategori dosa ini. Tapi ada tapinya. Kalau Bapak Ibu teliti dengan hukum Taurat, sebetulnya ngapain saya ini ngajar hal-hal seperti ini, karena hal-hal seperti ini sebetulnya nanti harusnya dibahas di perintah nomor 9. Jangan mengucapkan saksi dusta, ya, jangan berdusta. False teaching sebenarnya ya berdusta, ya kan? False prophecy juga berdusta. Bedanya perintah nomor 9 dengan perintah nomor 3 adalah ini. Perintah nomor 9 diberikan supaya kita melindungi sesama kita. Perintah nomor 3 diberikan supaya kita melindungi nama Tuhan. Jadi ada perbedaannya gitu ya. Jadi kalau nomor 9 itu kita jangan berdusta to protect orang lain. Jangan sampai kita melukai orang lain gara-gara kita memfitnah dia, bohong mengenai dia atau bohong sama dia dan seterusnya. Tapi kalau perintah ketiga ini, kalau saya pakai tema hari ini to protect the holiness of God. The name of God. Supaya kita tidak mencemari nama dia, karena kita ini adalah orang-orang yang menurut ayat pertama dan kedua telah dibebaskan dari tanah Mesir ke tanah Israel. Orang-orang yang telah dibawa keluar, diredeem, apalagi kalau dalam perjanjian baru diselamatkan, diampuni dosanya, dipindahkan dari gelap kepada terang, jangan bikin malu nama Tuhan. Itu perintah nomor 3. Kalau perintah nomor 9 itu horizontal relationship, to protect orang lain. Karena hukum Taurat itu nomor 1 untuk 1 sampai 4 sudah tahu untuk Tuhan, 5 sampai 10 untuk sesama. Jadi saudara ingat juga kalau saudara melakukan janji yang salah demi Tuhan yang tidak ditepati, kalau saudara mengajarkan sesuatu yang salah ya minta ampun. Kalau saudara bernubuat yang salah, minta ampun. Kalau saudara tidak delivering sesuai dengan apa yang orang kenal, oh dia Kristen, ternyata ya juga minta ampun, tapi minta ampunnya not so much because you hurt somebody else, but because you hurt God. Karena saudara telah mencemarkan nama Tuhan. Itu perintah yang ketiga. Jadi demi Tuhan,
utang saya bayar besok. Kalau nggak dibayar, lawan bicaranya sedih toh. You hurt him because you lie to him or to her gitu ya. Sudah janji mau bayar nggak bayar. Tapi Tuhan juga tercemar namanya. Dia pakai nama saya, taunya nggak bayar dia. Ya kan nama saya dipakai, dia juga tercemar gitu ya. Atau nggak usah ngomong demi Tuhan. Kalau yang ngomong ini Kristen rajin ke gereja, lo ini orangnya Kristen rajin ke gereja, kok malah ya. Saya pernah ngobrol, saya waktu ini intermezzo aja. Saya waktu di Indonesia berjemaat gitu, ketemu sama jemaat gereja yang aktif juga gitu ya, mimpin kelompok kecil gitu. Dia punya bengkel dan dia biasanya dia ngurusin semua orang, tapi dia dapat proyek dari pemerintah kota Madya Bandung. Jadi kalau mobilnya kota Madya rusak pasti ke dia gitu ya. Saya nanya sama dia gini, mungkin pertanyaan saya ini bodoh gitu ya. Saya nanya, Pak, Bapak ini nggak takut dealing sama pemerintah? Kalau bayar tepat nggak? Karena mungkin image kita tentang pemerintah, image saya nggak terlalu baik waktu itu barangkali. Suka digaduk nggak? Mobil dikirim terus nggak dibayar. Terus kata dia, orang ini bilang sama saya gini, oh jangan salah Pak Eri ya, sama orang Kristen lebih sering digaduk soalnya. Jadi lebih baik dengan pemerintah daripada dengan deal bisnis dengan orang Kristen. Orang Kristen lebih sering menggaduk. Nah, yang begini-begini gaduknya nggak dibayar gitu ya, maksudnya mobilnya udah dibenerin nggak dibayar. Nah, yang gini-gini menurut saya at one point menyakiti sesama manusia, melanggar perintah 9, tapi at one point mencemarkan nama Tuhan ya. Orang Kristen ke gereja tapi tidak bayar utang gitu, tidak bayar bisnisnya, tidak dibayar dengan tepat waktu. Itu salah satu contoh di mana perintah yang ketiga ini bisa dilanggar. Ya, itu poin yang pertama. Jadi semua yang berhubungan dengan verbal yang membuat nama Tuhan jatuh, membuat nama Tuhan cemar dan segala macam itu akan menjadi dosa. Yang nomor dua itu berhubungan dengan tadi. Di dalam bahasa Ibrani, kata ini artinya to carry, to membawa nama Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita membawa nama Tuhan dalam kehidupan kita, saya ambil contoh supaya gampang gitu. Kalau saudara suka nonton olahraga di TV ya, channel olahraga, misalnya saudara suka nonton Tiger Woods misalnya, golf, kalau suka golf, atau suka apa aja lah, basket, mau suka apa. Tiger Woods kan biasa saudara kan lihat, atau tenis ya, tenis apa. Tenis itu semua orang kan jelas tuh di pakaiannya ada simbolnya ya. Ada yang Nike, Tiger Woods Nike ya, ada yang Adidas ya, apalagi ya merek-merek itulah, merek-merek olahraga ya, ditempel di sini, yang taruh di topi, apalagi raketnya mesti pakai brand itu dan seterusnya, ya. Itu si Tiger Woods bawa nama Nike itu ya, kalau dia terus kalah terus ya diputus kontraknya sama Nike ya. Kalau dia masih bagus dibayarnya makin mahal terus, dia makin juara Nike bayar makin tinggi lagi. Tenis juga sama aja ya, makin juara terus ya orang berebut gitu kan, karena bayangin kalau pertandingan tenis katakanlah men's single, women's single mungkin 1,5 jam, men's single bisa 3, 4, 5 jam. Orang ngeliatin terus di TV. Coba waktu pulang ditanya, apa yang kamu lihat? Mungkin bukan Roger Federer, bukan pemainnya, yang saya lihat simbol Nike. 5 jam ngeliatin itu terus, wah. Jadi orang ini carrying the brand. Nah, hidup kita juga carrying the brand Yahweh, gitu ya. Saya pagi ini tidak mau berdebat soal nama Tuhan, gitu ya. Di beberapa gereja di Indonesia dan juga di luar negeri itu menjadi perdebatan teologis yang hangat. Tapi kita we bring the brand of I am that I am. Bukan saya, tapi
brand ini kita jadi mesti membayangkan sebetulnya kita pakai topi, di topinya ada YHWH. Sebetulnya loh ya, bayangannya begitu kan. Kita pakai t-shirt ada YHWH. Hidup kita ini bertanding, di dunia ini bertanding ya. Bukan berarti teman kita itu musuh kita, bukan. Tapi kita hidup di dunia ini berjuang, bertanding di kantor, dagang, di sekolah, di mana-mana, di gereja, itu membawa label YHWH. Kita itu carrying His name. Nah, pertanyaannya adalah apakah hidup kita itu sesuai dengan brand yang kita bawa? Kalau kita makin jauh dari itu, kan ya kalau dalam dunia bisnis, ya kontraknya diputus sudah. Kita akan mempermalukan dia terus kan. Tapi kalau kita hidupnya makin baik, ya pemegang brandnya makin senang, bayar terus makin tinggi. Saya tidak bilang bahwa kalau hidup kita makin baik terus Tuhan kasih kita blessing lebih. Saya tidak ngomong seperti itu, enggak. Cuman kalau dalam dunia bisnis seperti itu, makin kita sering juara, peringkatnya, ratingnya naik, makin bayar kontraknya lebih tinggi lagi dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita makin kalah peringkatnya turun, lama-lama kontraknya diputus saja. Dan kadang-kadang kalau mau lebih related dengan ini, kalau misalnya si juara yang selama ini dengan Nike tiba-tiba di interview wartawan kemudian mengatakan sesuatu yang sifatnya rasis, langsung di-cut kontraknya. Kalau dia mengatakan sesuatu yang kira-kira related dengan child abuse misalnya, langsung perusahaannya, udah saya putus kontraknya karena kamu bikin malu perusahaan. Seringkali seperti itu terjadi dalam dunia iklan gitu ya. Nah, kita carrying the name of God. Jadi kalau kita dalam hidup kita ini mengatakan sesuatu yang mempermalukan the values of God, dia punya values, which is saya argue gitu ya, mungkin saya pakai bahasa saya argue, yang paling utama itu adalah His Holiness, maka kalau bisnis kontraknya bisa diputus gitu ya. Tapi kita kan bukan soal bisnis, tapi kita akan berdosa dan konsekuensinya itu menarik karena Tuhan mengatakan di dalam ayat ke-7 bagian kedua, Tuhan akan memandang bersalah orang yang membawa namanya, saya ganti menyebut itu, dengan sembarangan. Dia akan memandang bersalah. Jadi mungkin kata yang lebih tepat, dia tidak akan lupa bahwa itu adalah salah gitu. Kalau kita itu bawa nama Tuhan, pakai jersey ada nama Tuhan dan segala macam, ke gereja, bawa Alkitab gitu ya, apalagi ikut kelompok kecil dan segala macam, tapi kelompok Bible study, tapi ternyata hidup kita tidak bisa sesuai dengan brand yang kita bawa. Nah itu mungkin sebetulnya itu yang lebih literal sebetulnya daripada yang dosa-dosa verbal. Jadi sebetulnya perintah ketiga itu barangkali lebih bayangkan Tiger Woods pakai brand Nike. Itu kalau mau gampang ingat perintah ketiga itu seperti itu. Nah kita ini bawa brand Yahweh gitu ya. Pertanyaannya apakah hidup kita itu sesuai dengan brand yang kita bawa. Kalau tidak, maka kata ayat ke-7 Tuhan memandang itu sebagai sesuatu kesalahan. Maksudnya dia nggak akan pernah lupa itu tuh salah gitu ya. Itu bagian yang kedua. Nah, saya bilang jadi dua dosa itu yang dilarang. Nomor satu, semua yang berhubungan dengan verbal. Kenapa? Berhubungan dengan terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata menyebut. Tapi menurut saya yang lebih literal adalah we are carrying the brand. Gitu. Now kita mesti hidup sesuai dengan value yang dimiliki oleh brand yang kita bawain. Itu dua ya. Nah sekarang untuk merekap ya. Saya mencoba untuk bawa relasi antara perintah pertama, perintah kedua, ketiga dan keempat sedikit saja. Hanya 4 yang ini. Jadi perintah pertama itu, saya assume Bapak Ibu sudah tahu. Perintah pertama itu sebenarnya mengajarkan kita siapa yang kita mesti sembah. Betul ya? Siapa? Jadi who is the object of our worship? Itu perintah pertama. Atau what ya. Tuhan itu barangkali who bukan what gitu ya. The object atau the subject, terserah mau objek mau subjek. Tapi siapa yang kita sembah itu
perintah pertama. Perintah kedua itu berbicara mengenai how to worship this object. Bagaimana kita itu menyembah objek ini. Tuhan maunya langsung, nggak mau memakai patung-patung, nggak mau dia maunya kalau kita nyembah dia ya sembahnya langsung aja, nggak usah pakai patung-patung, nggak usah pakai pengantaran dan seterusnya. Kalau saya lompat ke perintah keempat, barangkali perintah keempat itu mengatakan when, kapan gitu kan. Memang menyembah Tuhan harus setiap kali, cuman somehow Tuhan mengatakan mesti set aside Sabat, mesti dalam kesibukan selama 7 hari, 1 hari itu mesti dipisahkan untuk Tuhan sendiri. Kira-kira begitu. Aplikasi dalam zaman sekarang, nah tunggu khotbahnya Pak Kris minggu depan ya. Jangan itu bagiannya Pak Kris minggu depan khotbah tentang hari Sabat. Untuk zaman modern hari Sabat itu seperti apa gitu ya. Perintah yang ketiga itu tidak bicara mengenai who, tidak bicara mengenai how, tidak bicara mengenai when, tapi bicara mengenai the intensity, the quality yang dimiliki oleh orang atau oknum atau pribadi yang kita sembah itu. Dan kembali saya argue dan sesuai dengan tema hari ini, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang His holiness itu incomparable. Tentu sebetulnya kemahakuasaan dia juga incomparable. Kemahatauan dia juga incomparable sebetulnya ya. Semua yang maha-maha itu ya incomparable gitu ya. Tapi somehow sejauh saya belajar Alkitab, hanya ada satu karakter yang dimiliki Tuhan yang tidak bisa ditiru oleh manusia, yaitu His holiness. Itu yang saya lihat. Ya, jadi kalau soal Tuhan menyembuhkan manusia sakit, dukun setan ya bisa menyembuhkan manusia sakit. Kalau yang dicari itu, ya. Saya pernah punya teman yang sangat-sangat sensitif sekali. Orang godly sekali. Dulu kok di Indonesia itu ada pelayanan navigator, pusatnya di Colorado Springs. Wah, saya salut sama keluarga ini, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, salut sekali. Satu kali ada orang khotbah, datang dari Australia, jauh gitu, khotbah, kebetulan ini di persekutuan karismatik, jadi ambil khotbah, kemudian ada bahasa roh dan segala macam, kebetulan ini. Terus sudah selesai dia panggil saya, orang yang saya kagum ini panggil saya, sama saya. Pak, itu kayaknya bukan Roh Kudus dia ngomong. Gitu saya. Dia bilang gitu sama saya. Saya bukan orang yang mudah untuk judging. Saya enggak bisa secepat itu gitu ya. Tapi teman saya ini bilang sama saya ini apa namanya? It's not the Holy Spirit. Dia bilang gitu. Oke, ya. Setelah itu baru kita discuss lebih lanjut gitu ya. Tapi ada orang-orang yang apa namanya? Begitu sensitif, meskipun orang ini mengatakan dalam konteks rohani, dalam konteks ibadah, dia pengkhotbahnya, tapi ada orang yang berani mengatakan rasanya bukan apa namanya, bukan Roh Kudus. Saya bilang, oke, kita duduk, kita akan discuss lebih lanjut kenapa kamu ngomong gitu, dan kemudian saya juga cari tahu orang ini siapa sebetulnya gitu ya. Itu kejadian yang bisa terjadi dalam hidup kita berkaitan dengan quality dan value yang dimiliki oleh oknum yang kita sembah. Pertanyaannya adalah ketika teman saya ini konfront bahwa itu bukan dari Holy Spirit, dia pakai sense, dia pakai apa namanya, dia punya spirituality. Saya kemudian cari tahu orang yang khotbah ini siapa, gitu ya. Saya pengen tahu backgroundnya apa, dan kemudian saya pelajari ternyata apa yang khotbah ini kebetulan ibu-ibu, ternyata keluarganya juga tidak bahagia, anaknya juga tidak terlalu baik. Saya tidak mengatakan bahwa yang jelek-jelek kemudian automatically bukan dari Holy Spirit, bukan. Tapi saya kemudian bisa mengatakan mungkin teman saya ini betul.
gitu ya. Dia tidak tahu latar belakang orang yang khotbah ini. Saya juga tidak tahu pada waktu itu, tapi setelah dia ngomong itu, saya coba cari tahu orang ini bagaimana. Maybe make sense. Mungkin teman saya ini betul. Dia mungkin sensitive enough untuk melihat itu. The quality of the brand yang kita bawa, quality, the purity, the holiness, tidak bisa ditiru Tuhan. Kalau cuman nyembuhkan orang sakit, setan bisa barangkali. Kalau cuman berbahasa roh mungkin berbahasa yang aneh begitu, barangkali yes di tempat tertentu Holy Spirit, tapi juga mungkin ada yang bisa menirukan yang bukan Holy Spirit. Kalau cuman bikin mujizat atau apa, barangkali setan juga bisa menirukan. Tapi the holiness of God itu incomparable. Tidak bisa kita meniru dia. Justru kebanyakan orang yang meniru bikin mujizat, bikin kesembuhan itu justru orang-orang yang in the opposite side of the holiness of God. Jadi saya klaim itu the quality. Nah, kata holy itu di dalam perjanjian lama itu kados itu punya pengertian heavy, berat gitu. Jadi sesuatu yang serius, sesuatu yang worthy gitu, bukan sesuatu yang enteng yang bisa dipindah-pindahkan, bukan sesuatu yang gampang untuk diucapkan, sesuatu yang heavy, sesuatu yang berharga, yang bobotnya itu penting sekali. Itu holy, itu yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, ini yang paling terakhir. Saya dulu sekolah di SMA Kristen. Ya Bapak Ibu mesti kalau dari Jakarta mestinya tahu sekolah saya itu di SMA Kristen. Muridnya kira-kira di SMA itu ada 7 kelas. Kelas satunya 7 kelas. Di Indonesia satu kelas muridnya 48 orang, bayangin. Kelas 1 48 orang, kelas 2-nya tinggal 6 kelas. Jadi assumption-nya di kelas 1 banyak yang nggak naik kelas dan harus dikeluarkan. Kebetulan sekolahnya rada bagus, sekolah bagus. Nanti kelas 3-nya juga 6 kelas. Jadi 6 tambah 7 ada 19 kelas ya. 19 kelas. Memang di kelas 2 dan kelas 3 nggak sebanyak kelas 1, cuman kelas 1 48 orang. Di kelas 2 40 orang gitu ya. Jadi saya hitung-hitung muridnya sekitar 700 orang. Lalu ada persekutuan tiap hari Minggu jam 4 sore. Yang datang kebetulan saya pengurus dan kemudian di kelas 3 saya jadi ketua persekutuan. Yang datang ya sekitar 25 yang aktif, 25 ya maksimum 50, nggak pernah lebih daripada itu, rutin. Natal pun juga tidak akan lebih daripada itu, ya. Karena sekolah punya Christmas sendiri. Persekutuan ya 25 yang aktif, 50 dari sekolah Kristen loh ini, dari sekolah Kristen dan persekutuannya ini bukan persekutuan liar gitu ya, tapi persekutuan yang dilindungi oleh sekolah gitu. Jadi kepala sekolahnya tuh sering khotbah gitu ya, mungkin 2 bulan sekali khotbah. Kepala sekolahnya juga sangat evangelical, sangat rohani sekali. Bersyukur untuk Pak seperti ini. 25 aja, jadi dari sekitar 700 orang itu cuma 25. Tapi saya punya fakta yang interesting dengan sekolah saya, dengan persekutuan ini. Kenapa? Karena di persekutuan ini dari 25 orang itu kan dibagi 3 angkatan ya. 25 dibagi 3 berapa? Kira-kira 8 orang tiap angkatan ya, kira-kira average 8 orang. Itu setiap kali tahun terakhir dan kemudian kalau di sekolah saya itu kan kita ada program namanya dulu zaman saya itu ada program namanya PMDK. Jadi masuk di universitas negeri tanpa tes. Kalau di Indonesia mungkin juga sama di sini universitas negeri itu dianggap lebih baik gitu ya mutunya. Dan kemudian kalau di sekolah saya itu nama-namanya itu kemudian pagi-pagi digantung di tiang bendera itu. Siapa yang diterima di PMDK itu. Ini menarik sekali karena apa? Karena orang-orang yang masuk PMDK itu
Jadi katakanlah dari 8 orang yang ada di persekutuan itu, mungkin 5-6 itu diterima di PMDK. Atau kalaupun dia tidak diterima di PMDK, nanti dia ikut ujian yang dulu namanya Sipen Maru, gitu ya, ujian untuk masuk negeri, dia diterima. Interesting ya, dari 25 orang yang aktif, kemudian kita bagi 3 angkatan, ada 8 orang, dari 8 orang ini bisa 6-7 orang diterima. Bahkan saya juga diterima PMDK soalnya. Ketua persekutuan di atas saya kuliah di UI, di atas saya lagi juga di UI. Jadi saya agak surprise sebetulnya dengan fakta seperti itu. Ada a minority of students ketemu setiap hari Minggu, mendengar firman Tuhan dan berdoa. Not necessarily the best students, tapi just a small group of students. Cuman 8 tiap angkatan, itu kecil. Tiap angkatan lebih dari 250 orang. Berkumpul bersama-sama, carrying the brand of Yahweh, kira-kira begitu ya. Bukan di dunia sekuler, di tengah-tengah orang yang mengaku dirinya Kristen juga, gitu ya. Dulu guru agama kita liberal, kepala sekolah kita evangelical, sangat cinta Tuhan. Tapi guru agama kita orang yang ya dia mengajar Kristen sebagai ilmu pengetahuan gitu. Tidak terlalu suportif dengan kelompok ini. Tapi majority dari orang-orang yang kumpul ini tidak bikin malu, tapi justru glorifying God. Bagaimana sekelompok kecil ini bisa, the majority of the small group, itu bisa receiving the grace of God untuk bisa dapat tempat-tempat yang terbaik di universitas negeri di Indonesia. Jadi ketika saya mempersiapkan ini, saya jadi ingat, kita tidak mengatakan bahwa kita itu academically the best people in the school, tapi somehow ada grace from God. Karena orang-orang ini berkomitmen untuk carrying with them the name of Yahweh or the name of God, dan kemudian Tuhan kemudian mencurahkan berkatnya juga sehingga orang-orang ini tidak membuat malu nama Tuhan. Akan membuat malu kalau sudah tiap hari Minggu kumpul berdoa, kemudian punya kelompok kecil, Sabtu kemudian kumpul dalam kelompok berlima, nggak ada yang keterima di the best university in Indonesia, tapi akan menjadi glory for God karena orang-orang yang sudah mau berdoa, kelompok kecil, KTB, kelompok tumbuh bersama, Bible study, persekutuan, kemudian memberikan result yang baik, yang kemudian orang bisa lihat. Itu kesaksian yang saya masih ingat waktu saya SMA. Sekali lagi saya bukan orang yang jenius sekali di sekolah. Kalau di sekolah saya itu kalau orang yang jenius dan lulus dia terus sekolahnya di Houston. Sekolah buat NASA, itu angkatan saya. Orang itu akan datang ke saya tidak tahu kenapa, ya, mungkin karena dia lihat orang ini kok beruntung terus gitu ya. Nggak pinter tapi beruntung terus gitu. Datang ke saya dan kemudian tanya, ini kalau soalnya begini jawabnya bagaimana dan seterusnya. Dan remaja ya, waktu remaja ya. Dan kalau remaja, kalau kita laki-laki ya, perempuan datang kita senang ya, kita berbunga-bunga hatinya ya. Dan itu waktu itu tuh saya bukan orang yang tampan juga menurut saya, just average menurut saya. Tapi saya nggak tahu tuh orang-orang pada datang tuh, orang-orang yang diconsider oleh teman-teman saya sebagai the most beautiful girl in school gitu ya, yang paling cantik dan segala macam, datang untuk belajar fisika dan kimia. Saya juga tidak tahu tuh kenapa tuh ya. Saya hanya ingin menceritakan apa yang terjadi secara natural dengan persekutuan ini. Tapi kita, bukan saya, we are carrying the name of God
Di sekolah kita, sekolah saya itu Kristen, kalau dibilang brengsek ya brengsek juga. Banyak orang Kristen yang brengsek, banyak juga. Ke gereja, sampai hari ini saya juga masih bisa tahu bahwa, maaf aja, ya masih ada aja yang brengsek. Bagaimana saya tahu? Kita punya WhatsApp group kok. Kita bisa lihat posting-postingnya setiap hari kok. Kita bisa tahu siapa mereka. Ke gereja ya ke gereja. Kalau hari Minggu, Happy Sunday, God bless you. Kalau hari Minggu gitu ya. Besok postingnya lain lagi gitu ya. Ada video ini, ada gambar ini, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita juga tahu sekolah Kristen dan orang Kristen, dan kalau ada yang teman kita yang sakit, semua copy and paste, we'll pray for you, we'll pray for you, we'll pray for you. Tapi kan hebat juga nih anak-anak ya. Tapi kalau sisanya ya, tapi di sekolah ini, di small group, saya bisa katakan we carry the name of God seriously, and Tuhan itu membuktikan dengan apa namanya, menyertai dan memberkati kita dan membuat kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Saya pikir itu yang lebih literal related to the third commandment, untuk jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, dengan sembarangan. Yang verbal juga penting, tapi yang lebih literal adalah bagaimana hidup kita itu bisa membawa the quality of the brand that is attached to us. Kalau kita keluar dari gereja ini, keluar dari pintu itu, orang pasti bilang, you are a Christian. Kalau gereja ini brandnya, ini Baptist ya? Is it Baptist? Ya, orang akan mungkin katakan, you are a Baptist. Karena kalau orang Amerika, North America ditanya, what is your religion? Christian, dia tidak puas. What? Lutheran, or Baptist, or Pentecostal gitu ya. Keluar a Baptist gitu. Atau kalau GI ya, Evangelical. That is your brand. Now, apakah hidup kita itu bobotnya tadi sesuai dengan the brand yang kita bawa? Itu perintah ketiga. Dan truly the last, supaya kita tidak terjebak membedakan perintah nomor 9 dan nomor 3. Nomor 3 ini urusannya adalah with the holy name of God. Nomor 9 urusannya dengan sesama manusia. Jadi dosanya mungkin sama, tapi warning, efek, konsekuensinya beda. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan mengenai perintah yang ketiga. Saya berharap boleh menolong hidup kita untuk bisa makin dekat dengan Tuhan, makin bisa mempertanggungjawabkan our brand. Kita akan, saya tidak mendoakan, tapi kita akan barangkali masih akan jatuh dalam dosa melalui mulut, masih akan jatuh dalam dosa. Tapi entah itu mulut, entah itu enggak mulut, barangkali yang kita bisa bawa pulang hari ini adalah we carry the brand of God, of Yahweh, or He is the one who is holy. I am that I am, the only one. Bagaimana the quality of our lives match to that standard. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau yang tidak terbatas, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Suci, Engkau yang incomparable, Engkau yang I am that I am, yang terima kasih karena Engkau sudah memperkenalkan dirimu kepada kami, karena Engkau ingin membangun relationship dengan kami, dan Engkau mengizinkan kami yang tidak sempurna, yang jauh standarnya daripadamu, untuk boleh menghampiri Engkau, untuk boleh punya relationship dengan Engkau, untuk boleh menyebut diri kami sebagai orang-orang Kristen, karena Engkau telah menyelamatkan kami, membebaskan kami dari belenggu dosa, seperti Engkau membebaskan orang-orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan, tolong kami, ini doa kami pada pagi hari ini, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai Tuhan, supaya kami tidak mempermalukan nama Tuhan, kami tidak mencemarkan nama Tuhan, tapi sebaliknya supaya ketika orang melihat hidup kami,
mereka boleh memuliakan Tuhan. Bahkan supaya lebih banyak orang ketika melihat hidup kami, datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami sekali lagi, baik itu yang kami lakukan melalui mulut kami atau melalui kehidupan kami. Pagi ini kami minta ampun dan kami percaya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati.